pasti dia kasih kunci. Tapi kalau dia tahu sampai nanti lagi, lain ada dulu. Tapi yang dari udah yang ketiga kali ya. Apa? Itu kontaknya ini. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Semoga pada kesempatan ini kita kembali diberi kesempatan sama Tuhan untuk kembali beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kita di rumah Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sepanjang minggu ini Engkau telah menyertai kami selama hari-hari kami Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami dapat kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you.
Mari Tuhan pada saat sore hari ini kami boleh kami boleh beribadah bersama-sama. Kami dikuat, kami dikuduskan, kami boleh semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih, kami semakin teguh di dalam pengharapan akan Kristus, semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat, menyenangkan hati Tuhan. Dan biar pada sore hari apa yang kami naikkan, apa yang kami panjat, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dengan segenap keterbatasan kami, kekuatan kami, fisik kami, tapi kami punya hati yang harus kami berikan kepada Tuhan utuh, seutuh-utuhnya, biar hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, hamba-hamba, para pelayan kami yang hadir bersama-sama beribadah. Kalau kami juga dengar firman Tuhan, kami dikuatkan, ada janji Tuhan. Terima kasih dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Roh Kudus pimpin ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Masih semangat saudara. Amin. Mari kita katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar.
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih dekat lagi dalam hadirat Tuhan.
Bapa besar yang Kau kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapan-Mu turun atas ibadah ini Tuhan. Kau sudah mengurapi hamba-hamba-Mu yang membawa pujian ini. Semua yang hadir ada di sini Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Bapa urapi kami semua. Sucikan, kuduskan, dan ampuni segala dosa kami. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Biarlah kami boleh memuliakan Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar perintah Tuhan. Apa pesan Tuhan sore hari ini. Mari Bapa, Roh Kudus ada di hati kami. Ada di pikiran kami, bahkan ada di dalam roh jiwa kami. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami serahkan ruangan ini Tuhan. Apabila ada kuasa-kuasa yang ingin mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, bersatu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja. Urapan-Mu turun semua kepada hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Terima kasih para pemusik. Tuhan sudah memberkati kita semua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sore ini firman Tuhan yaitu judulnya adalah Teguh dalam Pengharapan. Teguh dalam pengharapan artinya kita tetap teguh dalam mengiring Tuhan, dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Saudaraku, apa sih pengharapan itu ya? Biasanya kalau ibu-ibu punya anak dari kecil dibesarin, harapannya tentu supaya anak-anaknya itu berhasil, bahkan bisa menghidupinya, bahkan bisa memuliakan Tuhan dan juga mengasihi orang tuanya. Itu adalah harapan orang tua. Tentu harapan anak-anak juga bagaimana? Tentu anak-anak juga mereka juga ingin sekolah, ingin kuliah, mungkin ingin mendapatkan titel yang baik, bahkan pekerjaan yang baik. Itu harapan semua. Tapi pengharapan kita taruh di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu berjanji bahwa marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan bertanggungan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang mau memperdulikan kita. Bahkan di dalam pengharapan kita pun Tuhan memberikan janjinya ya dan amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita bisa baca di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ke-30. Kita baca bersama-sama ya. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25. Kalau sudah ada, nah kita baca di sini saja. Kita baca sama-sama 2, 3. Pada waktu itu katalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Selanjutnya, semua telah kuserahkan kepadaku, Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang berlelah letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah ini ayat emasnya ya. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat terakhir, sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin ya saudara. Buk adalah gandar ya. Kalau zaman yang lalu, kalau membajak sawah itu pakai sapi atau lembu ya, pakai gandar yaitu pakai skuk namanya ya, itu disambung sama alat satu panjang gitu kayunya, itu kepada di bawah itu yang nanti narik itu ya, supaya bisa membajak sawah. Dan gandar itu yang Tuhan berikan kepada kita yaitu puk ya, disebut puk ya. Di situ dikatakan di dalam ayat 29, pikulah buk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena kata Tuhan bahwa Tuhan itu lemah lembut ya.
Jadi belajar dari Tuhan. Tuhan Yesus lemah lembut ya, panjang sabar, bahkan ada kasih. Nah, kuk ini yaitu gandar, bahasa Grekanya itu zugos ya, adalah alat yang dipasang pada lembu ketika lembu itu dipakai untuk membajak, bahkan untuk menarik gerobak dan lain-lain. Dengan memakai kuk yaitu gandar, yaitu yang sudah ditaruh itu di atas sapi, kita dianggap seperti sapi ya, tapi bukan ya, maksudnya kuk itu diberikan kepada kita. Jadi kita diberikan tanggung jawab ya. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita, sehingga yang ditaruh Tuhan untuk kita, Tuhan berikan kuk itu ringan ya. Padahal kalau untuk membajak sawah itu sapi itu menarik itu berat ya, dan ternyata Tuhan tuh memberikan itu ringan, Tuhan bilang ya. Dan Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan itu menghendaki agar kita memikul gandar atau kuk yang dipasang oleh Tuhan ya. Kita belajar, saudara. Katakan sama-sama, belajar. Belajar ya, kita belajar sabar, belajar lemah lembut ya, seperti Tuhan Yesus. Itu kita perlu belajar. Dan dalam tugas ini Tuhan juga memberikan tanggung jawab. Bukan saja kita belajar. Kalau orang belajar tuh tentu yang SD bisa lulus SMP, yang SMP bisa lulus SMA, bahkan yang kuliah juga bisa selesai. Itu adalah belajar. Tanggung jawab kita adalah belajar. Tuhan memberikan kuk itu kepada kita, dan kita ini sebagai pengikut Kristus, marilah kita perhatikan apa kata Tuhan. Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kuberikan karena ringan ya. Perintah, jadi perintah Tuhan itu memikul kuk, memikul gandar. Dan itu ternyata langsung disambungkan dengan perintah. Jadi Tuhan juga selain menaruh kuk itu juga dikasih perintah. Perintahnya apa saudaraku, yaitu belajar. Saudara, dalam kata belajar itu di dalam bahasa Grekanya yaitu mahete. Bahwa belajar itu harus kita lakukan di dalam Tuhan Yesus. Selama kita sudah dibaptis, kita mengerti tentang yang benar. Kita belajar yang baik. Kita belajar yang sabar. Kita belajar lagi yang selanjutnya seperti karakter Kristus. Itu yang diminta oleh Tuhan. Dan di dalam kata belajar, yaitu Tuhan berkata bahwa belajarlah daripadaku. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk belajar seperti Tuhan, seperti Tuhan Yesus ya. Satu sabar, lemah lembut, rendah hati, dan itu yang kita pergunakan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dari kata belajar, saudara, belajar kita dari kecil sudah belajar, tentunya waktu kita sekolah kita belajar ya. Ada yang nulisnya, ayo belajar angka 2, disuruh gambar bebek dulu ya. Kadang-kadang gambar angka 2 tuh gambar bebek katanya. Tapi anak-anak tuh biasanya cepet ya, kalau udah dikasih tahu ngerti ya. Terus diajarin sampai kita mulai remaja. Kalau kita remaja tuh kepengen bisa naik sepeda ya. Sebelum remaja kepengen bisa naik sepeda ya. Mungkin ibu-ibu pernah ya belajar sepeda. Saya pernah loh, sampai pada bosrot kaki ya. Begitu sepedanya sepeda laki lagi yang ada setang begininya. Belajarnya miring begini. Tapi seneng saudara, sampai bisa itu naik sepeda lelaki miring, padahal karena kita nggak punya sepeda perempuan. Saya punya kopiau, dia selalu minjemin, dia bilang, kok pinjem dong sepeda buat belajar. Saya sama adik saya kita naik belajar gitu ya, sampai besrot. Kalau udah besrot bisa ternyata. Jadi kalau belajar sepeda itu belum besrot belum bisa. Jadi kita bisa ya belajar sepeda. Lalu belajar apa lagi? Belajar berenang. Nah, kalau belajar berenang enak nggak? Enak, minum air di kolam. Berapa kali saya minum air kolam tuh, tapi belum bisa berenang. Udah timbul tenggelam lagi, susah ya. Tapi buat belajar itu harus taat, harus mengikuti apa yang diajarkan. Ayo kakinya diatasin, bukan kakinya yang diatasin, yang bulu-bulu belakangnya, bukan kakinya, nggak boleh gitu ya. Sampai akhirnya minum air kolam banyak. Tapi lama-lama bisa juga ya, akhirnya bisa berenang. Nah, meskipun nggak bisa yang jauh-jauh, tapi yang dekat aja dari sini ke situ mah bisa lah gitu. Nah, saudara, di dalam kata belajar, kita belajar. Tuhan mengajarkan yang terbaik, jadi kita belajar. Apalagi yang kita belajar, mungkin kita di gereja belajar menyanyi, ya,
belajar memuji Tuhan, bersyukur kalau Tuhan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu bisa jadi singer di sini, ya, bisa jadi song leader memuji Tuhan. Tadinya akan dulu belajar nyanyi, ya, bagaimana nada-nadanya, tahu masuknya di mana, ya, waktu masuk tuh lagunya udah dereng-dereng kita masuk. Nah itu belajar. Kalau tanpa belajar kita nggak ngerti, ya, kadang-kadang kita nyolong duluan. Ada yang pengen, saya dong dipilih untuk jadi itu song leader, katanya. Saya bisa kok segala lagu bisa nyanyi. Saudara, kalau dia nyanyi keduluan melulu, ya, gimana mau jadi song leader? Atau semuanya acak-acakan, ya. Udah gitu kalau lagi nyanyi orang-orang belum berhenti, dia udah berhenti duluan. Ntar kadang-kadang orang-orang udah berhenti, dia masih nyambung. Nah, semuanya itu harus belajar. Dan dalam kata belajar itu, biasanya kita itu diberikan tata tertib. Ya, di sini dulu waktu saya ikut paduan suara, Pak Tan Simpson almarhum yang ngajar, ya, 60 tahun yang lalu. Itu strength banget. Dicoba suaranya. Bagus nggak? Kalau nggak bagus, pinggir. Nggak boleh kecewa. Dididik lagi. Bagus nggak? Bagus. Baru masuk, ya. Ada yang nyanyi semaunya, nggak bisa. Harus ikut aturan dia. Dan ternyata, saudara, yang terpilih itu bisa mengikuti paduan suara sampai dikirim ke Jogja, ke Solo, waktu itu sampai ke Surabaya, sampai juga ke Singapura, ya, namanya paduan suara Kidung Beto. Nah, semua itu dari kata belajar. Jadi belajar, ya. Jadi kalau waktu Om Tan Pinson dulu ngajar, kalau ada yang suaranya fals, dia kedengeran banget, ya. Dia pakai garpu tala, ya. Lalu suara kita diambil pakai garpu tala, bukan diambil suaranya, bukan. Maksudnya kita mengeluarkan suara, ya. Misalnya mi-nya bersih sama, nggak boleh mi. Ada yang mi-nya rendah, nggak boleh, harus sama. Dan itu menjadikan semua yang paduan suara itu suaranya bagus. Bahkan dibagi, ada sopran, ada mezzo sopran, ada alto, ada tenor, ada bass, ada bariton, ya. Semua suaranya masing-masing. Dan setelah dipadukan semua, bagusnya bukan main, ya. Waktu kita lomba, kita pernah lomba, tapi kita nggak menjuarai pertama. Yang juara pertamanya mana? Orang di Batak, suaranya bagus, ya. Lalu orang Maluku, dan mereka dapat juara ke-1, ya. Kita juaranya keberapa? Ketiga juga udah puji Tuhan, saudara. Banyak nih seluruh Jakarta nih paduan suara, begitu banyak. Makanya sampai sekarang kalau Pak Lukas kadang-kadang ada yang memuji Tuhan, itu lagu dulu yang waktu kami belajar 60 tahun yang lalu. Saya baru umur 16, karena kan udah hampir 76, lebih setengah tahun. Puji Tuhan, ya. 60 tahun juga masih apa, lagunya masih di sini. Nah, Tuhan tuh mau kita belajar firman Tuhan tuh masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Jadi bukan dengar ke sini, keluar sini, bukan. Masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Jadi apa yang Tuhan ajarkan, mari kita lakukan. Karena apa? Tanpa kita mengikuti pelajaran yang dari Tuhan, tanpa kita mengikuti Tuhan Yesus, tidak ada pengharapan. Pengharapan kita kan akhirnya kepingin semuanya selamat masuk surga. Ya Pak, iya Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu kan rindu nanti kalau dipanggil Tuhan tuh bagian kita Tuhan sudah siapkan, ya. Jadi pengharapan kita ke situ. Tapi kalau kita punya pengharapan ke situ, kita harus mempersiapkan diri belajar, ya. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin saya mau belajar doa. Saya ini belum pernah ngedoain orang-orang. Belajar, saudara. Bapak Ibu kalau ngedoain orang, Bapak Ibu diberkati. Karena Bapak Ibu menjadi saluran berkat. Kita yang mendoakan orang, sebelum orang itu disembuhkan, sakit kita dulu disembuhkan. Kenapa? Jadi saluran berkat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau orang itu membutuhkan keuangan, Bapak Ibu juga diberkati melalui doa Bapak Ibu diberkati. Saya pernah berdoa. Karena kita harus memberikan yang terbaik dan pelajaran itu harus kita laksanakan, ya, supaya kita aman. Kita baca dulu nih di dalam ayatnya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17. Yuk kita baca dulu. Kita baca sama-sama. Karena waktunya hanya 30 menit, ya, kita harus selesaikan dalam 30 menit sampai jam 5 tepat selesai. Kita baca sama-sama 2, 3.
Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Amin. Kita dipersiapkan untuk perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang Bapak Ibu telah lakukan? Perbuatan baik apa? Kita pernah mungkin mendoakan orang. Memang bukan kita yang menyembuhkan, kuasa Tuhan, Roh Kudus yang menyembuhkan orang itu. Sehingga orang itu disembuhkan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama kita ya. Saudara, saya kemarin ketika ponakan saya menikah, ada satu saudara masih family ya. Dia datang, dia bilang, "Cihong," dia peluk saya. "Terima kasih ya, saya sehat, puji Tuhan." Satu kali dia datang melalui telepon, "Ci, baik ya Ci, baik. Gimana?" Saya tanya, "Baik Ci, cuma saya nggak bisa jalan." "Kenapa?" "Saya syarat kejepit, jadi nggak bisa jalan, duduk di kursi roda. Mau berdoa mau?" Dia juga anak Tuhan juga, cuma selama dia syarat kejepit sudah berbulan-bulan di kursi roda, jadi dia tidak ke gereja, ikut Zoom katanya. Puji Tuhan, masih ikut ibadah Zoom. Dan ketika berdoa, saya bilang gini, "Tuhan, dia adalah anakmu, dia adalah hambamu yang Engkau kasihi. Berkati Tuhan, berkati dari ujung rambut sampai telapak kaki, diampuni segala salah dosanya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan cucunya. Ampuni Tuhan. Sekarang kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, ulurkan tanganmu di mana dia duduk. Dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan dalam nama Yesus." Amin. Saya katakan amin. Ingat ya, bahwa yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Dan saya rindu berkunjung. Jadi setelah 1 minggu, saya bersama teman-teman, saya berkunjung. Saya bilang begini, "Nih, saya mau berkunjung, bisa?" "Bisa." Saya datang dan katanya, "Cihong, saya udah sembuh." "Hah, sembuh?" "Puji Tuhan," saya bilang gitu ya. Dia jemput saya, dia berdiri, saudara. Kursi rodanya ditinggalin. Anaknya bilang, "Mama, Mama bisa berdiri?" "Bisa, kan didoain sama Tante Hong." Puji Tuhan, saya bilang terima kasihnya sama Tuhan Yesus. Iya, saya terima kasihnya sama Tuhan Yesus, tapi mesti bilang sama Tante Hong terima kasih, katanya itu. Saya bilang gini, terima kasih sama Tuhan Yesus ya, udah bisa berjalan. Dia udah bisa bangun dari duduknya itu, karena dia udah berapa bulan nggak bisa bangun. Jadi selalu diangkat sama suaminya, karena badannya gede, potongan. Anak, mantu, suami ngepotong dia, bertiga, saudara. Gemuk dia. Puji Tuhan. Dan setelah itu sembuh. Kalau kemarin dia datang, dia bilang, "Puji Tuhan, saya bisa datang." Haleluya, meskipun dia datang hanya di Muara Karang waktu pemberkatan. Puji Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Perbuatan baik apa yang kita telah lakukan? Tadi di sini ditulis bahwa dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Bapak Ibu tuh diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi. Kalau kita bisa mendoakan orang, itu artinya Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Percayakan kepada Roh Kudus. Sembuh nggak sembuh urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi doakan dengan tulus. Ya, ada satu lagi ibu pendeta. Dia bilang, "Aduh Marta, saya syarat kejepit nih. Tak bisa." Biasanya dia naik motor kemana-mana, naik mobil kemana-mana. Orangnya sergap banget ya. Saya sering kali dijemput kalau ada acara apa, dijemput. "Bu, gimana keadaan saya sakit dari ujung kaki ini sampai ke bawah ini kebas." Begitu dokter udah bilang, udah di mula-mula di ronsen nggak jelas, di MRI, syarat kejepit. Kalau syarat kejepit itu anjuran dokter bagaimana? Operasi. Ya, ternyata waktu itu kita percaya Tuhan yang membentuk tubuh kita. Saya berkata kepada dia begitu, "Mari kita berdoa, kita minta ampun atas kesalahan." Dia bilang, "Iya, saya salah sih nggak dengar kata Tuhan." Mestinya saya nggak boleh keluar. Tuhan bilang, Tuhan udah bicara sama saya, jangan keluar. Dia keluar, naik motor, jatuhlah dia. Dan di situ sudah berlangsung beberapa bulan. Sakitnya itu sekarang. Tapi kami berdoa, "Tuhan ampuni kami." Kadang-kadang kami udah dengar suara Tuhan nggak dilakukan ya. Tuhan bilang jangan keluar, dia keluar juga naik motor. Dan ternyata Tuhan ampuni. Waktu itu dia harus tugas membawa firman Tuhan di tempat yang termasuk banyak ya, dari seluruh Indonesia hadir. Dia bilang, "Doakan Bu Marta supaya saya bisa maju ke depan," karena 3 jam.
Bukan kayak di sini ya, setengah jam selesai, 3 jam, jadi 2 session. 1 kali 2 jam, 1 kali 1 jam. Saya berdoa dan dia berdoa. Saya bilang, Tuhan ampuni. Kerinduan hati kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Engkau pakai ibu ini Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jamah sembuhkan supaya dia bisa berdiri memuliakan Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan apabila kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus dan Bapa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ternyata waktu kata amin, saya bilang percaya. Yesus Tuhan, kuasa Roh Kudus ada di hati kita. Pasti ibu disembuhkan. Amin, dia bilang. Ternyata seminggu kemudian dia bisa melaksanakan tugasnya 3 jam di depan. Ya, itu mengikuti revival meeting. Saya juga ditugasin yang akan datang. Aduh, saya bilang saya jangan sekarang-sekarang, lagi sibuk, nanti aja Desember ya. Kalau enggak Januari. Saudara, di dalam keadaan yang demikian, kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh, Tuhan berkati. Amin Bapak Ibu. Percaya kuasa Tuhan. Kalau kita tidak percaya, mungkin kita tidak sembuh. Kemarin waktu kita kumpul lagi, bagaimana Bu? Udah lebih baik. Tapi tetap anjuran dokter suruh operasi. Tapi saya takut. Dia bilang, kalau operasi itu bukannya apa-apa, takut lumpuh. Dia bilang gitu ya. Ya kalau percaya sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah rumah doa, Ka'bah Allah, tempat Roh Kudus. Ya tuh Bapak Ibu udah tahu tempat Roh Kudus, hati kita, tubuh kita. Jadi kita ini buatan Tuhan, kita ini buatan Allah. Jadi percayalah, apa yang Tuhan berikan kepada kita, lakukanlah. Karena semuanya itu Tuhan memberikan dalam perbuatan baik kita. Ya, ada seorang yang sudah memberikan perbuatan baiknya, yaitu Florence Nightingale. Ya, dia sebagai seorang perawat. Waktu itu pada tahun 1854 dia itu ditugaskan di satu rumah sakit. Waktu itu perang di Crimea ya. Bukan harus melayani pasien-pasien yang begitu banyak, tapi kalau dia lihat rumah sakitnya itu kotor, bukan apa-apa saudara, karena keadaan perang ya. Jadi rumah sakit itu tidak bisa bersih, darah di mana-mana, kotor sekali. Dan dia datang di situ, dia minta sama Tuhan, Tuhan ajarkan saya untuk semangat supaya saya bekerja, bergerak cepat, tetapi bergerak tepat ya, bergerak cepat dan bergerak tepat. Lalu dia membersihkan semuanya itu bersama beberapa timnya. Tidak ada lagi darah yang kececeran. Spray-spray yang begitu banyak kena darah apa cepat dicuci lagi dan ternyata bersih. Ketika bersih rumah sakit itu, kematian itu tidak banyak ya. Tadinya begitu banyak kematian karena apa? Infeksi, karena kotor. Dan ternyata dia dinobatkan sebagai bunda yang sudah memberkati itu rumah sakit, sehingga rumah sakit itu di dalam perang itu mendapat angka yang terbaik karena dia menaruh sesuatu di dalam Yesus Kristus Tuhannya. Dia taruh kasih, dia taruh itu semuanya. Kalau dia mau masa bodoh, biarin aja kerjaan saya kan cuma paling tambah yang perlu darah. Zaman dulu tuh nggak kayak sekarang ibu bapak, banyak darah di PMI sekarang. Kalau dulu susah, nggak ada. Lagian kalau darah itu harus cepat, nggak bisa. Kalau di PMI kan bisa disimpan di bank darah. Kalau di sini harus dipakai, harus dapat. Kalau nggak lolos orangnya meninggal. Dan ternyata dia diberi hikmat. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajarkan saya senantiasa semangat. Itu semangat penting. Kasih yang seperti Kristus, lemah lembut, panjang sabar, murah hati. Itu yang dia minta. Dan semuanya itu Tuhan berkati. Kalau dia bekerja dengan rajin, Roh Kudus memberkati. Benar saja, bukan bergerak cepat, tapi bergerak tepat. Dan inilah, kalau kita mau setia taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, mau belajar, ya Bapak Ibu mau belajar? Mau, ya belajar apa sekarang? Belajar mendoakan orang lain. Belajar taat, belajar membaca firman Tuhan dengan setia, ya. Doakan orang-orang lain yang perlu, butuh didoakan. Kalau ada teman kita lagi sakit, kita kan belum tentu, ya maaf ya, belum tentu kita bisa menolong dia dengan keuangan. Dengan doa, mari kita doakan. Itu lebih daripada dia harus bayar rumah sakit yang mahal. Jadi dia juga bisa sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu, kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan apabila kita mau percaya dan mau berharap kepada Tuhan, menyandarkan diri teguh ya di dalam iman kita. Kita percaya dengan selalu berjuang melakukan kehendak Tuhan, kita belajar melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Amin ya. Kita akan menyanyikan di musik, silakan maju ya, waktunya tinggal 5 menit, 7 menit. Kita akan memuliakan Tuhan dengan lagu Semusim Berlalu, Namun Kau Selalu Peliharaku. Ya, kami dah singgah buat lagu. Silakan. Lebih luas dari cakrawala, lebih tinggi dari langit kasih setiap Tuhan untuk kami. Kami tetap teguh dalam pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kami, kebaikan-Mu Tuhan yang telah melimpah di dalam hidup kami, supaya kami dinyatakan sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, sehingga kami boleh membagikan berkat, baik itu berkat doa yang kami panjatkan. Karena kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan, berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Hamba Tuhan berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus berbicara tentang kebaikan, tentang kasih-Mu, tentang anugerah-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin.
Dalam saudara kita sudah berkati pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bapaknya Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Mata Iskandar, yang telah menyerahkan firman Tuhan yang memberkati. Dan kita mempersiapkan hari ini juga kita mulai pengumpulan untuk Natal saudara. Dan pelayannya yang bersemangat. Mari berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus atas dengan firman yang memberikan bagi kami. Ya kiranya kami boleh belajar senantiasa padamu Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Hukum yang kau berikan bagi kami menerima, karena kau memberikan kekuatan bagi kami. Yang kami tekun di dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Engkau pengharapan kehidupan kami. Engkau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau selalu setia memperhatikan kami anak-anak-Mu. Di dalam keadaan apapun kami Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi kami, memeluk kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, kasih-Mu bekal untuk selama-lamanya. Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, memberkati beliau, memberkati keluarga yang Tuhan. Jadi yang memakai beliau melalui pengajaran Tuhan, nama-Mu saja dipermuliakan melalui kehidupan pribadi mereka dan keluarga mereka. Tuhan berserta kami akan mengembalikan sebagai berkat yang Kau beri bagi kami. Berbahagialah mereka yang memberi dengan sukacita dan pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kami hari bersama tidak pada minggu depan. Pada jam 8 dan jam 4 sore untuk ibadah sekolah minggu jam setengah 10 dan ibadah youth jam 11. Untuk Rabu ini tanggal 24 September ada ibadah dewasa muda ya jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Hendy Kasidi ya. Jadi saudara bisa hadir bersama-sama dan untuk hari Sabtu kita ada doa jam 8 pagi dan juga kita akan merayakan ulang tahun Jemaat bulan September minggu depan. Jadi bagi saudara yang berulang tahun bulan September, mari hadir bersama-sama dan juga
juga bagi saudara yang rindu untuk menerima baptisan air bisa mendaftar kepada saya. Dan juga kami informasikan kalau kemarin kalau pulang ke rumah Bapak di surga yaitu Ibu PDP Mariam Sugiarto, almarhum adalah istri dari almarhum Bapak PDR Petrus Sukabino atau bisa kita panggil Om Jimbo. Dan jenazah disemayamkan di Grand Heaven 809. Hari ini ibadah penghiburan akan dilayani oleh GP Besar. Jadi rekan-rekan yang bisa hadir, mari kita hadir bersama-sama tidak di ibadah penghiburan nanti jam 7 malam di Grand Heaven. Dan juga saudara, kita mengucap syukur kalau dalam 1 minggu ini juga ada renovasi bocor gereja. Kita berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sueng, Ibu Tanjunyo yang selama 1 minggu ini juga ada mengambil bagian bersama-sama kami, Gembala dan saya, selama Tuhan ada bekerja semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberkati ibu-ibu ya. Shalom, puji Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dan sekali lagi atas nama gereja di tempat ini, Gembala Senior, terima kasih ya sudah melayani kami sekalian. Dan kami juga mengucap terima kasih pada setiap hamba Tuhan yang tadi pagi juga melayani ibadah raya pagi, ibadah sekolah minggu, ibadah hidup. Tuhan memberkati. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada setiap jiwa yang pada sore hari ini datang. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita tutup dan kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mereka pujian ini terlebih dahulu. Haleluya. Kuberikan hatiku dan jiwaku semuanya bagi semuanya bagimu di dalam hidupku setiap waktu. Tuhan menjaga kasih karunia. Nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah Allahmu di sebelah kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan yang sudah kami alami. Ibadah raya kedua ini Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan Tuhan juga sudah menghantar kami selamat tiba di tempat ini. Dan ketika kami pulang beranjak dari tempat ini, kami pun dihantar pulang dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami mengucap syukur kiranya berkat Tuhan turun kepada setiap anak-anakmu yang hadir beribadah secara online, secara onsite. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekalian yang datang membawa kerinduan kami, juga kami memperoleh berkat daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada sore hari ini bahwa setiap hamba-Mu yang telah melayani diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan kasih sayangnya, rahmatnya dan berkatnya kepada kami sekalian. Apa yang kami doakan, apa yang kami gumulkan pada hari-hari ini, kami akan mendapatkan pertolongan dan jalan keluar. Kami akan mengalami kesembuhan dan lawatan-lawatan Tuhan. Kami akan menyaksikan kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan. Maka kami akan melihat mujizat-mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada sore hari ini kami topang nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan.
Kami bawa Pak Samuel Wiratman, kami bawa Pak Santo, kami bawa Pak Ancit, Pak Jong Luklim, Ibu Bongkilan, kami bawa Ibu Lim Junio, Ibu Nyanyo, Ibu Komalayanti, dan juga kami berdoa secara khusus buat Ibu Lian Gua. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, kalau fungsi ginjalnya sudah baik, kalau pada saat ini kami berdoa untuk setiap tulangnya, Tuhan juga yang menolong dia di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berperkara atas hidupnya. Ibu Afung yang kami sertakan di dalam doa, Pak Yosef dan Ibu Icu, Pak Dedi dan Ibu Yuli ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa Ibu Novi, kami juga bawa Ibu Rita ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa Pak Koswara ke dalam tangan-Mu. Pak Osya dan Ibu Vera tidak lupa kami sertakan di dalam doa kami. Pak Rundi juga kami bawa di dalam doa kami. Ibu Meliana juga kami sertakan di dalam doa kami. Pak Haryono, Pak Kuntadi juga Ibu Wendyo, Tuhan kami bawa di dalam doa kami. Juga kami bawa sertakan Ibu Naomi Gyok, Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Ibu Inah juga Tuhan sertai. Kami juga bawa Ibu Yulia Nurmala yang pada hari ini pun beribadah bersama-sama kami dengan secara online. Tuhan tolong Ibu Yulia Nurmala, diberi kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan Tuhan tolong. Kami juga sertakan ibu-ibu yang sedang mengandung, Angel, Vivi, Verina, Vili juga kami sertakan ke dalam tangan Tuhan. 4 ibu ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Juga anak yang dikandungnya, semua sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lahirkan dengan baik, lahirkan dengan penyertaan Tuhan dan pimpinan tangan Tuhan. Dan kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan kerinduan dari Deborah dan Andrianto. Tuhan memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada saat sore hari ini sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan memberkati kami, para pria, para wanita, lansia, anak-anak, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala aktivitas kami juga dalam keberkatan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua tunggal, mereka yang masih lajang, yatim piatu, janda, duda, dan kami sertakan ke dalam tangan mereka Tuhan, ke dalam tangan Engkau Tuhan yang menyertai hidup mereka, tidak ditinggalkan, malah disertai secara demikian rupanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat sore hari ini buat setiap anak-anak-Mu yang bekerja di luar kota, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang di luar negeri pun diberkati, yang berstudi di luar kota diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai hidup mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mari sertai kami, dan kami percaya Tuhan juga melindungi. Kami bawa juga buat nanti acara kedukaan yang akan kami layani. Di situ ada penyertaan Tuhan dan penghiburan Tuhan yang menyertai, menghiburkan, dan menguatkan keluarga yang berduka. Mereka tahu bahwa ada jalan di dalam Kristus Yesus. Rumah Bapak sudah tersedia bagi setiap orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, turunkan damai sejahtera dan berkat Tuhan kepada kami. Mari saudara-saudara sekalian bangkit berdiri, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan minta berkat daripada Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami memintanya berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, maka terjadilah yang baik atas hidup. Amin. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan naungan dari Roh yang Maha Kudus membuat kami semakin mengerti, paham akan setiap jalan Tuhan. Kami terima berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama katakan